Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Anggreni dengan NIM 2104294. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu Politik Kebijakan Publik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem politik, pendekatan sistem politik, dan pendekatan politik dalam kebijakan. Pengertian sistem politik menurut David Eston, sistem politik adalah alokasi nilai-nilai yang menggunakan paksaan atau kewenangan, dan paksaan dan kewenangan ini mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan menurut Gabriel A. Almond, sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi yang dijalankan oleh sistem politik adalah untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat tersebut, sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. Bagaimana pendekatan sistem politik? Pendekatan sistem politik menuju kepada cara menganalisis dan memahami bagaimana sistem politik berfungsi, termasuk bagaimana input dan output diproses, serta bagaimana sistem politik berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Aspek penting dalam pendekatan sistem politik, yang pertama ada input dan output, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada komunikasi politik, yang keempat ada pendekatan analisis sistem politik, yang kelima ada integrasi dalam sistem politik, yang keenam ada mekanisme dukungan. Nah, pendekatan sistem politik mencakup analisis kompleks tentang bagaimana sistem politik berfungsi, termasuk bagaimana input dan output diproses, bagaimana sistem politik berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana komunikasi politik mempengaruhi sistem politik. Ini mencakup beberapa aspek termasuk struktur, fungsi, dan lembaga-lembaga politik, serta bagaimana sistem politik menanggapi dan merespon tuntutan dan tekanan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pendekatan politik dalam kebijakan. Di sini ada 4 pendekatan politik dalam kebijakan. Pertama, kebijakan publik sebagai proses, di mana kebijakan publik dianggap sebagai proses yang kompleks dan politis yang tidak memiliki awal atau akhir yang pasti. Proses ini melibatkan serangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang menghasilkan akibat yang dinamakan kebijakan. Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya dan merupakan hasil dari pengambilan keputusan oleh manajemen puncak pemerintah yang berkaitan dengan tujuan, prinsip, dan aturan strategis untuk mengarahkan organisasi dan personel dalam menentukan masa depan yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, itu kebijakan publik sebagai tindakan, di mana kebijakan publik dianggap sebagai arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Yang ketiga, 2 ranah kebijakan publik. Menurut Amir Santoso, kebijakan publik terdiri dari 2 ranah. Pertama, kebijakan publik disamakan dengan tindakan pemerintah. Kedua, kebijakan publik dianggap sebagai keputusan pemerintah yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, serta menganggap bahwa kebijakan publik memiliki akibat yang bisa diramalkan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang tujuan dan dampak yang diharapkan dari tindakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu peran lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan atau aktor yang legitimasi dalam mengeluarkan serangkaian instruksi kepada pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, pendekatan politik dan kebijakan lebih menekankan pada kompleksitas dan politisitas proses pembentukan kebijakan, serta pentingnya perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang cermat. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dianggap sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor dan tujuan, serta pentingnya peran lembaga-lembaga pemerintahan dalam mengarahkan dan memastikan penerapan kebijakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.